Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat karunia-Nya kita dapat menyaksikan video pembelajaran yang semoga bisa bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan sebuah video yang berjudul sebagai sistem gerak pada manusia. Sebelum kita memulai pada video kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan umumnya kepada kalian semua yang menonton video ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Oke, selesai. Baik. Apa sih yang bakalan terpintas pada diri kalian saat kalian mendengar kata-kata sistem gerak? Sebelum itu saya kasih waktu untuk kalian berpikir terlebih dahulu ya. Oke, waktunya itu dimulai dari sekarang selama 5 detik. Nanti saya akan beritahu sekarang. Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Oke, kalau sudah, mari kita review bareng-bareng. Oke. Jadi di sini ada ya tuh sistem gerak. Waduh, ini maaf ya agak balik. Jadi sistem gerak seperti itu. Di sini ada Pak Priyono, guru pembimbing saya. Tuh, bisa dilihat dengan jelas. Priyono. Priyono. Beliau adalah guru biologi saya yang menurut saya sangat effort banget kepada anak-anak muridnya. Oke, kita masuk ke dalam sistem gerak. Oke, jadi sistem gerak pada manusia atau sistem muskuloskeletal terdiri itu dari tulang, sendi, serta organ-organ lain seperti ya ligamen dan tulang rawan. Nah, tulang yang kemudian tersusun menjadi sistem rangka akan menjadi penyokong otot serta jaringan yang lain, dan bersama-sama sistem gerak manusia akan menopang berat badan kita dan menjaga postur tubuh sehingga kita dapat bergerak. Kan nggak mungkin gitu ya kalau misalnya kita bergerak cuman karena ada otot tanpa ada tiang. Kita ambil contoh saja seperti tenda orang hajatan. Kalau misalnya cuman kainnya doang, itu dia nggak bakalan bisa berdiri dan menopang pondasinya. Jadi dia itu membutuhkan besi. Nah, besinya itu seperti tulang. Nah, seperti itu. Jadi tulang tersebut juga menjadi komponen penting dalam sistem gerak, karena tanpa tulang kita tidak bisa bergerak, alias kita tidak bisa menjaga tubuh kita, alias menopang berat badan kita sendiri, seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian 2-nya, komponen sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia terdiri dari 2 macam. Yang pertama itu aktif, yang kedua itu pasif. Nah, berikut saya akan jelaskan sistem organ yang aktif pada manusia. Nah, ciri-ciri
sistem gerak aktif pada manusia itu, alat gerak aktifnya adalah organ yang mempunyai kemampuan untuk kontraksi, relaksasi, elastis, dan juga bergerak seperti otot. Nah, yang apa aja sih yang pertama? Yang pertama itu ada otot, pastinya ya. Karena kan tadi kan sudah ada saya sebutkan seperti seperti otot. Nah, yang pertama itu adalah otot. Jaringan otot pada manusia terbuat dari ribuan serat serat elastis yang berfungsi untuk membuat Anda melakukan pergerakan atau gerakan seperti duduk, berdiam diri, dan lain-lain. Dari 3 jenis otot, ada 2 jenis otot yang masuk ke dalam sistem gerak. Yang pertama yaitu otot skeletal. Yang kedua itu adalah otot halus. Nah, pertama itu kita akan membahas tentang otot skeletal. Nah, apa sih otot skeletal itu? Oke. Otot skeletal atau yang sering disebut itu sebagai otot lurik terdiri dari serat-serat elastis yang tulang adalah salah satu organ utama dalam sistem gerak pada manusia yang pergerakan otot skeletal diatur oleh otak. Iya, otak. Karena kalau misalnya nggak pakai otak, kita nggak bakalan sinkron. Kayak misalnya kita mau ngambil pulpen tapi di otak kita itu malah mau ngambil penghapus, kan nggak sinkron. Nah, seperti itu. Selanjutnya, otot ini bergerak secara sadar sesuai keinginan kita. Nah, lagi-lagi itu masuk ke otak kita. Jadi otak yang mengendalikan sistem gerak tersebut. Contohnya otot skeletal itu ada di otot betis, ada di otot paha, otot perut, dan otot lengan. Nah, jadi saya akan menunjukkan sedikit. Saya akan menunjukkan sebuah gambar yang menunjukkan otot lurik nih. Jadi di sini, nah ini tuh otot lurik nih. Ini otot lurik yang ada di manusia. Ini adanya itu di lengan kita. Kalau di lengan itu ada di sini ototnya. Sesuai gambar seperti ini. Tuh, otot lurik. Nah, otot skeletal. Jadi otot lurik itu adanya di sini nih. Tuh. Kalau untuk lebih jelasnya lagi, dia tuh seperti ini, serat-seratnya. Tuh, serat-seratnya terdiri seperti ini. Nah, setelah itu kan tadi otot lurik kan. Nah, kita beralih ke otot halus. Nah, berbeda dengan otot lurik atau otot skeletal yang pergerakannya dilakukan secara sadar. Secara sadar itu seperti kita mengetahui pergerakannya tersebut. Pergerakan otot halus terjadi secara otomatis tanpa keinginan. Nah, apa sih misalnya itu? Contohnya otot halus atau otot lupakan tuh. Jadi otot halus itu sebenarnya seperti adanya di perut kita, otot jantung, terus otot perut. Kan nggak mungkin kita kayak misalnya jantung lagi degep-degep gitu kan, lagi degep-degep lagi berdetak gitu kan, terus kita bilangnya kita mau kontrol jantung, jangan berdegup dulu dong selama 1 menit, kan nggak mungkin, kan nggak bisa kita untuk kendalikan. Oke, di sini nanti saya akan menunjukkan satu lagi gambar tentang otot halus sebelum kita masuk ke dalam alat gerak pasif pada manusia. Nah, seperti yang tadi saya bilang, otot halus itu contohnya itu ada di perut kita. Nah, di sini saya punya gambar. Oke, tuh. Di sini letak otot halus pada manusia, seperti otot lambung, karena kita kan nggak bisa mencegah lambung kita untuk mencerna seperti itu. Dan kalau misalnya mau dilihat sepertinya lebih dekatnya lagi, kayak inti selnya atau ininya ada di sini. Seperti ini gambar ya. Tadi sudah saya jelaskan alat gerak aktif pada manusia. Sekarang saya akan menjelaskan alat gerak pasif pada manusia, atau disebut, kalau pasif itu tidak bergerak, tapi sebenarnya bergerak sih. Cuman untuk ini disebut itu alat gerak pasif pada manusia. Nah,
eh, ciri-ciri alat gerak pasif pada manusia itu, dia pergerakannya itu membutuhkan bantuan dari organ lain, organ gerak lainnya maksudnya. Nah, sebagai contoh itu ada tulang, ada persendian. Nah, kita akan membahas pertamanya itu tulang. Oke. Pertama itu tulang. Apa sih yang bakalan terbayangkan oleh kita untuk sebuah tulang? Kata-kata tulang pasti kita berfokus kepada mindset kita tulang. Berarti tangan, kepala, terus dan sebagai macam. Nah, emang benar itu adalah salah satu geraknya komponen gerak pasif pada manusia. Nah, untuk lebih jelasnya itu tulang-tulangnya ini dari ujung kepala, dari atas kepala sampai ujung kaki ada. Mari kita lihat sama-sama. Nah, ini contohnya nih. Waduh, tuh. Di sini ada ototnya, ada tengkorak kepala, nggak tahu ya tengkorak siapa ya kan, dipoto. Terusnya ini ada tengkorak pada dada kita sampai bawah. Di sini ada tulang panggul. Kok tengkorak, ini tulang maksudnya gitu kan. Nah, ini ada tulang punggung kita kalau dari belakangnya. Terus di sini ada tulang kembali yang ada di leher. Di sini yang tulang yang ada di dekat bahu kita. Nah, ini tulang kaki ya guys ya, bukan tulang ayam. Kan gak lucu kalau tulang ayam mah. Oke. Nah, di sini ada nama-namanya guys. Tuh. Ada nama-nama ilmiahnya seperti ini. Kalau misalnya sini tuh tengkorak itu disebutnya 10. Nah, yang di sini itu nih, yang ini disebutnya itu tulang belakang bagian leher, atau disebutnya itu cervical vertebrae. Nah, cervical vertebrae. Nah, itu. Terus di sini ada tulang selangka. Tulang selangka itu yang mana sih? Nah, tulang selangka itu yang ini nih. Tulang selangka. Atau disebutnya penyebutannya itu tulang clavicle. Nah, itu. Terus ada tulang dada. Tulang dada yang mana sih? Nih, ini tulang dada nih. Nah, tulang dada itu atau sebutan ilmiahnya itu stemum. Terus ada lagi tulang rusuk. Nah, tulang rusuk itu sama. Tulang dada itu yang tengah. Tulang rusuk itu nih yang seperti kayak bulatan-bulatan itu yang melingkar. Itu disebutnya tulang rusuk atau ribs. Terus ada tulang belakang. Tulang belakang itu yang ini. Tulang belakang itu disebutnya itu vertebrae. Hampir sama tulang belakang leher. Terus ada tulang gelang pinggul. Tulang gelang pinggul itu yang mana sih? Nih, tulang gelang pinggul itu yang ini. Atau disebutnya itu pelvic girdle. Nah, terus ada tulang kelangka. Tulang kelangka itu ada di sini juga, tapi dia di tengah-tengahnya nih, di tengah-tengah sini ya nih. Nah, jadi itu disebutnya juga tulang kelangka itu atau sacrum. Nah, terus di sini ada lagi tulang mantu. Coccyx. Nah, coccyx itu ada di sini nih. Kayaknya sih ini tulang ekor pada manusia. Terus ada tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan yang tangan itu yang mana sih? Nih, pergelangan tangan kita. Terus ada juga tulangnya tangan itu yang ini kita. Terus ada bagian tulang jari tangan. Tulang jari tangan yang ini seperti kita tahu kan, itu disebutnya dengan phalanges. Terus ada tulang paha. Tulang paha yang mana sih? Nih, tulang paha itu yang ini. Tulang paha. Terus disebutnya itu tulang metacarpal. Nah, terus di sini ada tulang jari tangan. Salah kan? Tulang tempurung atau lutut. Nih, yang ini disebutnya itu femur. Terus ada tulang tempurung lutut. Tulang tempurung lutut itu yang mana sih? Nih, yang ini nih. Tulang tempurung lutut di bawahnya. Terus ada juga disebutnya itu patella. Terus ada tulang betis. Tulang betis itu yang mana sih? Nih, tulang betis.
Terus ada juga tulang kering. Tulang kering itu yang depannya nih, yang kecilnya. Terus juga di bagian sininya itu ada tulang belakiti. Tulang belakiti itu yang mana sih nih? Di bagian yang ini nih. Ya. Sorry tadi ada iklan sedikit tahu bulat. Kita lanjut lagi ya. Di sini ada tulang lengan atas. Tulang lengan atas itu yang mana sih? Nih. Tulang lengan atas. Terus atau disebutnya itu tulangnya atau disebutnya itu humerus. Terus ada tulang pengupil itu yang ini. Kelihatan ya? Ini nih. Tulang pengupil itu yang ini. Di sebelah radius. Terus ada tulang hasta. Tulang hasta itu atau disebutnya tulang husna. Tulang ulna. Nah, tulang ulna itu ada yang di sini, di sampingnya. Nah, terus itu di bawahnya itu ada seperti tulang pergelangan kaki di sini. Nah, ini terus juga disebut yaitu tarsals. Terus ada tulang telapak kaki di sini bawahnya atau disebutnya itu metatarsal. Terus ada tulang jari kaki atau disebutnya phalanges. Nah, kalau misalnya kita telah lebih dalam lagi, jumlah tulang pada tubuh manusia itu berjumlah sekitar 206 tulang. Nah, banyak kan kalau misalnya dipocelin satu-satu kayak tulang ayam, kayak misalnya kita lagi goreng ayam kita pocelin satu-satu tuh, seperti itu. Semuanya tersusun dengan struktur lapisan serupa, yaitu lapisan luar yang keras dan lapisan yang dalam atau yang lebih lunak. Nah, segala bentuk dan ukuran tulang sebagai organ gerak berfungsi untuk menopang. Yang pertama itu ada untuk menopang tubuh, yang kedua itu untuk melindungi organ dan jaringan, kayak di tulang dada tuh, tulang rusuk. Nah, itu dia untuk melindungi organ-organ vital kita. Terus ada untuk menyimpan kalsium. Ketiga tuh, yang keempat itu hingga menghasilkan sel darah. Nah, sel darah itu seperti kayak ada di sumsum tulang kita. Tulang belakang kita itu bisa menghasilkan sel darah. Nah, kita akan beralih kembali ke alat pasif gerak pada manusia yang kedua. Alat pasif gerak pada manusia yang kedua itu ada sendi. Apa sih sendi? Sendi itu kalau misalnya kita ibaratin gampangnya itu seperti kayak engsel di pintu. Nah, itu sendi. Kalau misalnya nggak ada engsel di pintu, kagak bisa kita buka pintu lah, kali kita dobrak gitu kan, nggak mungkin. Nah, saya akan jelasin apa itu sendi. Sendi adalah sebutan untuk pertemuan antara dua buah tulang. Sebagai contoh itu seperti sendi rahang. Nah, seperti itu, yaitu pertemuan antara tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Nih, ini atas, ini bawah. Bisa ngomong tuh, gitu. Sendi manusia umumnya bekerja sebagai engsel. Nah, seperti yang saya bilang, pintu kalau misalnya nggak ada engselnya nggak bisa dibuka, seperti itu. Oke. Yang memungkinkan pergerakan antara kedua tulang tersebut. Untuk itu, sendi masuk di dalam sistem dan organ gerak manusia. Sendi pada sistem gerak manusia bisa dibagi menjadi beberapa berdasarkan kategorinya. Ada salah satunya itu berdasarkan derajat pergerakannya, seperti sendi sinatorsis atau sendi yang tidak dapat bergerak. Terus ada sendi ampiartrosis atau disebut dengan sendi sedikit gerak, dan juga ada sendi yang bebas bergerak atau sendi diastorsis. Nah, itu dia. Nah, apa sih? Nanti saya akan kasih lihat contoh-contoh sendi yang sudah saya rangkum. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini dia nih. Ada beberapa contoh sendi-sendi. Di sini ada sendi peluru. Terus ada sendi pelana. Ini. Terus juga ada sendi putar di sebagian sini. Ini sendi putar. Terus juga ada sendi engsel. Terus ada sendi luncur, ada sendi kondiloid. Nah, ini
sendi peluru bukan sendinya, bukan peluru beneran, yang bukan peluru yang buat main tembak-tembakan gitu ya, yang berkaliber, bukan. Jadi itu ada sendi yang namanya itu sendi peluru. Nah, kalau misalnya kita mau tahu ini sendi-sendinya ada di mana aja, saya punya satu gambar yang menunjukkan beberapa tempat-tempat letak atau letak-letak persendian tersebut. Nah, baliknya. Nah, di sini pertama itu ada sendi peluru kan tuh. Di sini ada sendi peluru. Sendi pelurunya itu ada di bagian sini nih, dekat pundak kita. Atau bisa disebut kalau kata orang Betawi ini tulang ketek. Nah, tulang ketek. Terus yang ini sini ada tulang engsel, yaitu tulang sikut. Tuh, tulang sikut. Terus juga ada sendi peluru. Sendi peluru itu antara tulang panggul kita sama tulang kaki kita tuh. Nah, itu persendiannya. Terus sama sendi Nah, kalau untuk di bagian sini itu ada sendi putar, sendi putar, karena kan leher kita bisa diputer-puter begitu. Terus sama di sini juga ada sendi engsel juga. Oke, seperti itu. Nah, terus itu yang ketiga dalam gerak pasif pada sistem gerak pada manusia itu, yang ketiga itu ada ligamen. Apa sih ligamen? Kalau orang-orang buat atlet itu sangat kenal dengan ligamen, karena apabila dia kena cedera tersebut, dia akan mengalami cedera yang cukup fatal, bahkan bisa sampai tidak bisa melanjutkan karir atlet tersebut dalam bidang olahraganya, karena setelah sembuh itu juga akan ada beberapa kendala fisik seperti dia sakit atau dia nggak kuat lari, seperti itu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang ligamen. Ligamen adalah bagian dari sistem gerak pada manusia yang menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lain dan berfungsi untuk menjaga stabilitas sendi. Ligamen tersusun atas kolagen dan serat elastis yang kuat. Nah, kita akan beralih kepada kelainan sistem gerak pada manusia. Berhubung saya lupa untuk ngeprint gambarnya, mohon maaf. Mungkin saya bisa jelaskan sendiri tanpa menggunakan gambar. Jadi, penyakit, gangguan atau kelainan pada sistem gerak adalah sekumpulan kondisi yang merujuk pada keadaan atau atau gangguan pada fungsi serat atau fungsi saraf. Nah, kondisi ini mengakibatkan adanya pergerakan abnormal, membuat Anda bergerak lebih cepat atau lebih lambat dari biasanya. Kalau untuk lebih cepat sih enakan lebih cepat ya, kalau misalnya itu. Ya, misalnya kita lari kenceng ngabret, udah kayak Rico Simanjuntak. Seperti itu. Bercanda. Yang pertama itu ada penyakit yang disebut yaitu Huntington. Penyakit Huntington adalah kelainan pada sistem gerak pada manusia yang bisa menjadi semakin parah. Ini terjadi ketika Anda mengalami kerusakan pada sel otak. Sel otak bahaya juga berarti otak ya. Nah, yang kedua itu ada myoklonus. Gangguan ini dapat mengakibatkan gerak-gerak menyentak dan cepat. Gerak-gerak menyentak itu kalau di bahasa Indonesianya apa ya? Lupa saya. Pada otot lebih cepat dan cepat pada otot atau sekumpulan otot tubuh. Gerakan-gerakan tersebut biasanya berupa kenjang otot dan dapat disebabkan oleh banyak hal lain seperti penyakit Huntington, penyakit Kelaks, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu kelainan pada manusia itu, atau kelainan pada sistem gerak manusia itu ataksia. Apa sih ataksia itu? Nah, jadi ataksia adalah kelainan pada sistem gerak yang membuat penderitanya tidak dapat
bergerak secara teratur, juga kesulitan untuk bergerak dan berbicara, kayak gagu lah. Mana apa Astagfirullahaladzim. Tak hanya itu saja, penderita juga mungkin memiliki keseimbangan tubuh yang buruk sehingga lebih mudah jatuh atau menabrak sesuatu. Set, kayak bulldozer kalau kayak gitu. Nah, penyakit kelainan keempat itu pada sistem gerak manusia itu ada yang disebut osteoporosis. Nah, osteoporosis ini sangat sering dibincangkan di iklan-iklan televisi ataupun apapun. Nah, jadi apaan sih itu osteoporosis itu? Kita kan cuman taunya osteoporosis obatnya ini, osteoporosis obatnya ini, penyakitnya ini, obatnya ini, seperti itu. Nah, kita sendiri belum tahu osteoporosis itu apa. Jadi osteoporosis itu kondisi kesehatan yang melemahkan kondisi yang kesehatan yang melemahkan tulang sehingga lebih rapuh dan mudah patah. Kayak ranting ya, mudah patah. Tekanan ringan seperti membungkuk atau batuk bisa membuat tulang patah. Tuh, serem kan? Penyebabnya adalah karena tidak terjadi pembentukan tulang baru. Kadang kalau misalnya orang bilang osteoporosis itu pengeroposan pada tulang, jadi tulang itu gampang patah. Nah, itu juga kita kalau misalnya mau obatin osteoporosis, biasanya itu osteoporosis terjadi itu pada orang-orang lansia ya, seperti umurnya 50, 60 itu biasanya sudah terjadi penyakit atau kelainan tulang seperti osteoporosis. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah, ada perbuatan yang salah, ada guyonan atau ini candaan saya yang tidak mengenakan di hati, terutamanya itu wabil khusus untuk Pak Priyono, mohon maaf karena hanya ini saja yang bisa saya sampaikan dan ini saja kemampuan saya. Saya juga sudah berusaha untuk semaksimal mungkin untuk membuat video ini seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.